Selanjutnya, eh, di sini kita akan melanjutkan review materi yang kedua mengenai metode penelitian temuan 2. Nah, di sini ada pengertian metodologi penelitian, di mana penelitian mencari tindakan akan mencari jawaban yang dapat kemudian di sini ada penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Ada dua dalam penelitian ilmiah, yaitu yang pertama, jika kebenaran koherensi yang menganut logika deduktif sifatnya rasional. Kemudian kebenaran korespondensi yang menganut logika induktif sifatnya faktual atau empirik. Nah, metode ini adalah di sini ada metode ilmiah yang menggunakan kebenaran ilmiah. Dan jika disebut ilmiah itu jika dia bersistem, bermetode, berobjektivitas, dan berlaku umum atau universal. Kemudian langkah-langkah mengadakan penelitian di sini ada 5. Yang pertama, kita di sini itu yang pertama memilih masalah, kemudian kita studi pendahuluan, kemudian merumuskan masalah, keempat merumuskan kerangka dasar, yang kelima merumuskan hipotesis, kemudian yang keenam kita memilih pendekatan, ketujuh menentukan variabel, 8 menentukan sumber data, 9 menyusun instrumen, kemudian 10 pengumpulan data, 12 analisis data, 12 menarik kesimpulan, 13 menulis laporan. Nah, ini ada masalah penelitian. Kenapa terjadi masalah penelitian? Yang pertama itu sesuatu yang menjadi sasaran saja, misalnya disebut masalah penelitian yang akan selanjutnya diangkat menjadi judul penelitian dan menggambarkan kaitan antara dua variabel atau lebih. Dan tidak semua masalah layak diangkat menjadi masalah penelitian. Besar adalah sesuatu yang memiliki nilai besar atau ukuran tertentu yang dapat diukur. Namun di sini ada besaran dibagi menjadi dua jenis, ada besaran tetapan, kemudian ada besaran perubahan. Di mana besaran tetapan merupakan besaran yang nilainya tetap dan tidak berubah, yang bersifat konstan dan dalam berbagai kondisi atau pengukuran. Sedangkan besaran perubahan dia merupakan besaran yang nilainya dapat berubah-ubah, bervariasi antara individu atau kondisi, dan biasanya membantu kesimpulan data atau informasi dalam satu penelitian atau pengukuran. Di sini kemudian ada dua variabel atau lebih hanya dapat digunakan atau dihubungkan apabila memiliki dasar teoretik yang kuat. Variabel yang pertama itu ada variabel hanya bisa dibandingkan jika secara teoritis dan logis memang memiliki perbedaan yang layak diteliti. Contohnya itu dia penelitian tentang perbedaan tingkat stres antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, variabel yang dapat dihubungkan, dan di mana variabel hanya dapat dihubungkan jika teori menyatakan bahwa satu variabel dapat mengaruhi atau memiliki korelasi dengan variabel lainnya. Di sini ada juga contohnya. Kemudian ada variabel bebas dan variabel terikatnya dan kesimpulannya. Di sini ada jenis analisis, contoh variabel dan teori layak dan tidaknya. Di sini kemudian ada perbandingannya, kemudian ada hubungannya. Dilihat dari konsepnya, variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada variabel fakta, yang kedua ada variabel kasur atau tekstual. Di mana variabel fakta merupakan variabel yang dalam proses pengumpulan datanya itu tidak memerlukan landasan teori atau konsep yang kompleks. Sedangkan variabel kasus merupakan variabel yang memerlukan teori dan konsep dalam proses penyusunan instrumen pengumpulan datanya. Kemudian terakhir itu ada macam-macam variabel. Dan di mana dalam penelitian itu khususnya yang bersifat kuantitatif atau elemental, variabel dikelompokkan berdasarkan hubungan fungsionalnya menjadi dua jenis utama. Yang pertama
Ada variabel bebas atau independent variable yang merupakan memengaruhi variabel yang memengaruhi atau menentukan perubahan pada variabel lain. Variabel ini dimanipulasi atau diatur oleh peneliti untuk melihat dampaknya terhadap variabel lain. Sebagai contoh dalam penelitian tentang pengaruh metode belajar terhadap hasil belajar, metode belajar adalah variabel bebas. Cuma ada variabel terikat di mana variabel terikat ini atau dependent variable merupakan variabel yang nilainya itu tergantung pada atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, perubahan yang terjadi pada variabel ini diamati atau diukur sebagai akibat dari perlakuan yang diberikan pada variabel bebas. Dalam contoh yang sama, ini belajar adalah variabel terikat karena dipengaruhi oleh metode belajar yang digunakan. Sekian dari saya, review dari pertemuan dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.